Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah dan pendengar setia Radio RRI Makassar, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu salat duhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kegiatan rutin kita, yakni Forum Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Makassar bekerjasama dengan Dompet Duafa dan pengurus Masjid Al-Mu'awanah. Baik, tema Forum Ramadan kita hari ini yaitu amalan sunnah rasa wajib, yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Abdurrahman Sakka LC MAG, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Tidak lupa kami sampaikan bahwasanya kegiatan kita hari ini diselenggarakan secara langsung melalui RRI Pro 1 dan Pro 4. Begitupun juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube RRI Makassar serta Facebook Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustazuna falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat duhur Masjid Mu'awanah RRI Makassar, dan wabil khusus, secara khusus para pemirsa, pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia, baik program 1 maupun program 4 di mana saja berada. Semoga kita semuanya dalam lindungan dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita berserah diri, dan kepadanya kita selalu memohon pertolongan. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang maha memberi nikmat, memberi rezeki kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan untuk berada kembali di bulan mulia, bulan suci, bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengikuti sunnahnya, menjalankan sunnahnya sesuai dengan wasiatnya. Ittabi'u sunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidina al-mahdin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah pemimpin setelahku yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menurunkan hukum dan menetapkannya, lalu kemudian dilanjutkan atau dirisalakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua bentuknya. Ada perintah dan ada larangan.
perintah ini tuntutannya adalah untuk ditunaikan atau dikerjakan yang disebut dengan talabul fi'li. Sedangkan larangan tuntutannya untuk ditinggalkan atau dijauhi yang disebut dengan talabut tarki. Lalu perintah ini ada dua macam. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sunnah. Begitu juga larangan. Larangan ini ada dua, ada yang haram dan ada yang makruh. Inilah kemudian oleh ulama usul fikih menyebutnya dengan istilah hukmu taklifi atau ahkam at-taklifi. Sebetulnya hukum taklifi itu atau hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, baik dilaksanakan dengan mengerjakan ataupun menjauhinya, sebetulnya 5. Dan saya kira kita sudah sering mendapatkan materi ini. Yang pertama adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hanya saja ini memang mubah yang sering diartikan dengan boleh, itu tidak ada tuntutannya. Dia dalam posisi netral. Tidak ada tuntutan untuk mengerjakan, tidak ada juga tuntutan untuk menjauhi suatu amalan yang bersifat mubah itu. Jadi dia sifatnya ikhtiari namanya atau atau pilihan. Pada dasarnya kewajiban dasar dalam berislam itu kan 5 ya, yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini dipahami berdasarkan keterangan hadis, khususnya hadis itu lebih rinci disebutkan di dalam hadis, baik hadisnya Umar yang dikenal dengan hadis Jibril maupun hadisnya Ibnu Umar. Saya mengutip salah satu dari keduanya. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan menyerupai sosok laki-laki, sosok manusia, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi jawab, Islam itu adalah ketika kamu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu melaksanakan puasa dan melaksanakan haji jika mampu. Nah, berdasarkan hadis inilah kemudian ditetapkan bahwa rukun Islam itu ada 5 atau kewajiban dasar dalam berislam itu ada 5. Satu, yang pertama ini kaitannya akidah ya. Syahadat itu adalah persaksian, syahadat itu adalah pernyataan sikap, syahadat itu adalah sumpah bahwasanya kita berakidah dengan akidah tauhid, akidah yang mengesahkan Allah. Sedangkan 4 yang lainnya ini kemudian disebut dengan ibadah mahdah, yang merupakan jika akidah tauhid itu kita artikan dengan iman, maka sholat, puasa, zakat dan haji ini yang merupakan ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu maksudnya ibadah yang kaifiyatnya, tata cara pelaksanaannya sudah diatur baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Itu namanya ibadah mahdah. 4 ibadah mahdah ini adalah manifestasi dari keimanan. Jadi keempat ini manifestasi dari rukun Islam yang pertama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, 4 ibadah mahdah ini selain dia sebagai rukun Islam atau kewajiban dasar di dalam berislam, juga memiliki amalan-amalan sunnah yang mendampinginya. Ya. Salat ada, selain salat wajibnya, ada juga salat sunnahnya. Puasa ada puasa sunnahnya. Zakat, ibadah harta ada sunnahnya, sedekah ya. Dan haji
oleh mayoritas ulama mengatakan haji itu wajib, umroh itu sunnahnya. Nah ini kita juga pahami berdasarkan hadis Nabi SAW. Suatu ketika ada penduduk Najd datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam. Lalu Nabi memberikan jawaban, khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Kewajiban kamu dalam berislam itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini bertanya, hal alayya gairaha, adakah selain kewajiban saya selain dari sholat 5 waktu itu? Kata Nabi, kalau urusan salat hanya itu yang wajib, yang 5, illa an tatawwa'a, selebihnya kamu melaksanakan tatawu'nya. Tatawu itu maksudnya sunnahnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, shauma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kewajiban kamu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairahu, adakah selain dari puasa Ramadan itu? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a, tidak ada lagi kewajiban puasa di luar dari puasa Ramadan, ya, kecuali kamu melaksanakan tatawwu' atau puasa sunnahnya. Summa dzakara Rasulullah SAW az-zakat. Kemudian Nabi menyebut lagi yang ketiga kewajibanmu dalam berislam itu adalah berzakat. Lalu orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairaha, adakah kewajiban dalam selain zakat itu atau ibadah harta selain zakat itu? Kata Nabi, la, tidak ada lagi. Yang wajib itu hanya zakat, illa an tatawwa'a, kecuali kamu melaksanakan yang tatawu'nya atau yang sunnahnya. Jadi zakat yang kita bahasakan sebagai ibadah harta itu adalah wajib dan ada sunnahnya. Tentu sunnahnya banyak ya, diantaranya adalah sedekah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun kalau kita definisikan sunnah itu kan kita dari SD kita diajarkan bahwa sunnah itu definisinya apa? Jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa, kan begitu. Jadi biasa kalau orang, kenapa tidak sholat sunat? Itu kan sunnaji, tidak berdosa. Itu ya. Beda kalau wajib. Wajib kan dilaksanakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Namun penting kita ketahui bahwasanya ibadah-ibadah sunnah itu punya peran penting di akhirat nantinya. Jadi ibadah sunnah bukan sekedar pendamping wajib, tapi dia pelengkap sekaligus penyempurna, bahkan saya katakan penentu dari masuk surganya seorang hamba di akhirat kelak nantinya. Jadi tidak boleh dianggap remeh ini amalan sunnah ini, baik sunnah sholat, sunnah puasa, sunnah apalagi sunnah ibadah maliyah atau sunnahnya zakat atau sunnahnya haji, tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Kita pahami dari hadis Nabi. Diriwayatkan Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatul maktubah fa in tammaha. Yang pertama kali dihisab, ditanyakan, dievaluasi bagi seorang hamba muslim di hari kiamat nanti itu adalah salat 5 waktunya. Jika sempurna salat 5 waktunya tidak ada masalah, langsung oke, selesai, gitu ya. Wa illa, yang masalah kalau tidak, oh ternyata dievaluasi salat 5 waktunya tidak sempurna, gitu ya, tidak sempurna. Qila unzuru ila tatawwu'ihi, unzuru hallahu tatawwu'un, maka dikatakan kepada orang yang tidak sempurna salat 5 waktunya ini, perhatikan, coba lihat salat-salat sunnahnya, ya, lihat salat-salat sunnahnya. In kana lahu tatawwu', jika dia punya salat sunnah, ada ternyata amalan sunnahnya, maka ukmilatil mafrudatu min tatawwu'i, maka salat-salat fardunya itu disempurnakan dengan salat sunnahnya. Kemudian kata Nabi lanjutannya, ya, dan diberlakukan untuk sairul a'malil mafruda mithla dzalik, dan semua amalan-amalan wajib itu juga diberlakukan seperti itu. Jadi luar biasa bahwa yang akan dievaluasi pertama salat 5 waktu, yang kedua mungkin zakat tidak disebutkan ya, atau puasa ya, yang jelasnya yang wajib-wajib dulu. Dan ketika kewajiban itu dianggap tidak sempurna, maka ditanyakan amalan sunnahnya.
Dan ternyata peran fungsi amalan sunnah itu adalah bukan sekedar pendamping tapi menyempurnakan. Ya, ternyata banyak amalan sunnahnya, maka amalan sunnahnya menutupi kekurangan amalan wajibnya sehingga menjadi sempurnalah ibadah sholatnya, ibadah puasanya. Jadi ini betapa pentingnya amalan sunnah sehingga kita tidak boleh mengabaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka bagaimana caranya supaya amalan sunnah ini kita bisa jaga dengan baik, supaya kita tidak anggap ini sekedar pelengkap biasa. Yang pertama, jadikan amalan sunnah itu sebagai amalan rutinitas. Itu satu. Pilih satu, ini bersedekah 5.000 kan sunnah, saya ingin rutinkan setiap hari. Gitu caranya supaya amalan sunnah itu terasa kewajiban karena kita rutinkan. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya kana habul amali Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dawama in qalla wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan dawama 'alaiha. Sesungguhnya amalan yang dicintai Nabi itu adalah yang berkesinambungan walaupun itu kecil. Dia sedekahnya hanya 5.000 tapi setiap hari. Nah, maka terasa ini amalan wajib kan? Pokoknya kalau tidak bersedekah dalam satu hari 1.000 atau 5.000 jadi tidak enak. Nah, itu namanya menjadikan amalan sunnah terasa wajib karena ada sesuatu yang menjadi amalan hariannya. Mungkin juga sholat sunnah misalnya, apakah dia pilih sholat duha atau sholat witir, dia rutinkan itu. Dan begitu caranya menjadikan amalan sunnah terasa wajib. Dia merasa tidak nyaman kalau dia tidak laksanakan, selama tidak merusak atau menimbulkan mudarat baginya. Yang kedua, supaya amalan sunnah bisa terasa amalan wajib, melihat betapa punya keistimewaan atau kemuliaan amalan sunnah itu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah pendamping salat subuh qabliyah. Kan hadisnya kan, raka'ata qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah yang mendampingi salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kan ini memotivasi kita untuk selalu menjaganya. Betapa ruginya seseorang yang Rasulullah janjikan kemuliaan dari salat sunnah qabliyah subuh itu. Nah, yang ketiga yang terakhir, supaya amalan sunnah terasa seperti amalan wajib adalah memilih amalan sunnah yang mudah kita lakukan. Iya, jangan paksakan yang terlalu berat, tapi milih yang lebih mudah yang kita laksanakan. Sesuai dengan hadis Nabi, kata Aisyah itu ya, bahwasanya ma khuiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi diperhadapkan oleh 2 pilihan kecuali akhadha aysarahuma. Dia akan memilih yang lebih mudah dari 2 pilihan itu. Jadi dalam perkara Nabi dihadapkan 2 perkara yang dua-duanya tidak bisa diambil, tidak bisa dipilih dua-duanya, maka dia akan memilih yang paling mudah dari 2 itu, malam yakun itsma, selama itu bukan dosa. Nah, gitu cara Nabi selalu mengajarkan pilih yang mudah karena agama itu mudah. Ma yuridullahu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Demikian di dalam Al-Qur'an, Allah selalu menginginkan kalian kemudahan di dalam beragama dan tidak menginginkan kesulitan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam ceramah siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk menjalankan ibadah, bukan cuma ibadah wajib saja, bahkan ibadah sunnah pun. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan dengan terlebih dahulu menyebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Ada jemaah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya mewakili Ustaz. Dari hamba Allah bertanya, tapi Ustaz, seperti kita ketahui di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang mengkodok ibadah Ramadannya seperti puasa
dengan alasan syar'i, contohnya sakit atau wanita haid, apakah tetap mendapatkan keutamaan Ramadan atau ya Ustaz? Terima Iya. kasih. Pertama, ya puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap individu muslim yang mukallaf. Satu ya, hukum asalnya wajib. Tetapi Allah dalam Al-Quran juga sudah menyebutkan itu. Ya, wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan di situ yang ada lanjutan ayatnya nanti, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum. Bahwa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena yang disebutkan di dalam ayat itu, satu karena sakit, yang kedua karena bepergian, maka boleh dia menggantinya di hari-hari yang lain di luar dari bulan suci Ramadan. Jadi Islam itu luar biasa, agama ajaran Islam luar biasa, sangat menginginkan kemudahan kita. Karena sesuai dengan maqasid atau maksud diturunkannya syariat Islam itu adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba. Maslahatan apa? Untuk mencegah kemudaratan dan untuk mendapatkan jalbul masalih, mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, dan daf'ul mafasid atau darbul mafasid, mencegah kemudaratan. Orang yang puasa dengan memaksakan diri, katakanlah sakit, yang akhirnya menyebabkan sakitnya tidak sembuh-sembuh, bahkan bertambah sakitnya, ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud diturunkannya syariat. Gitu ya. Sekali lagi, maksud diturunkannya syariat adalah jalbul masalih, mendapatkan maslahat kebaikan dan juga mencegah kemudaratan. Ya, kira-kira sama kalau babi itu diharamkan. Ya kan? Tapi bagi orang yang sedang dalam keadaan lapar, tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi selain daging babi, yang kondisinya jika daging babi itu tidak dimakan akan menyebabkan dia kehilangan nyawa, maka yang tadinya haram berubah menjadi halal untuk dikonsumsi, tetapi juga tidak melampaui batas. Tujuannya apa? Sesuai dengan maksud ditujuankan syariat, menjaga jiwa, hifzu nafs, supaya jiwanya tetap terjaga, tidak jatuh di dalam kehancuran. Jadi dia boleh mengganti di hari-hari yang lain yang disebut dengan qada. Qada itu kan melaksanakan suatu ibadah yang di luar waktunya. Itu namanya qada. Jadi kalau kita puasa Ramadan tidak dilaksanakan satu hari, nanti masuk bulan Syawal baru dilaksanakan dengan niat mengganti, berarti mengqada namanya. Saya juga sholat yang tidak dilaksanakan, sholat wajib yang dilaksanakan karena ketiduran lewat dari waktunya, nanti katakanlah sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, ya karena ketiduran misalnya, disebut dengan qada. Saya kira itu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan Pak Ustaz, saya Nasrun, melanjutkan penyampaian Pak Ustaz tadi masalah qada. Saya mau penjelasan lebih detail Pak terkait dengan kata qada untuk salat wajib. Karena pernah saya dengar salah satu ustaz menyampaikan bahwa salat wajib kita yang tertinggal pada saat-saat yang sudah lampau bisa dikada pada saat sekarang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi maksudnya itu gini. Ada orang dulu sebelum dia taubat atau di masa-masa bebasnya, mungkin bertahun-tahun itu mengabaikan sholat ya. Ya sholatnya paling sekali setahun atau 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adhanya. Atau mungkin sekali seminggu misalnya itu ya hari Jumat, sekali sepekan. Atau mungkin sehari itu cuma maghrib misalnya kan, atau duhur karena di kantornya, selebihnya itu diabaikan.
lama menjalani hidup seperti itu kemudian dapat penguatan hidayah, menyesali masa lalunya, kan dia bertobat itu kan. Nah, dia bertobat kemudian memulai hidupnya lebih bagus, menjaga sholat 5 waktunya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan sholat wajib yang dulunya ditinggalkan? Itu ada 2 pendapat. Ada ulama mengatakan sholat atau kewajiban sholat wajibnya yang dulu ditinggalkan dengan sengaja, karena dia akan tahu sebetulnya itu kewajiban kan, tapi dilalaikan, itu dia harus ganti, dia harus qada sesuai dengan kesanggupannya. Ya mungkin dia tidak bisa lagi menghitung berapa jumlah sholat yang dia tidak laksanakan, maka dia mengira-ngira saja dulu itu sekian bulan ini dan seterusnya. Yang terpenting dia punya tekad, punya niat yang kuat untuk menggantinya. Itu bagian dari bentuk taubatnya. Tapi ada ulama lain mengatakan taubat dari kemaksiatan atau dosa masa lalu itu tidak perlu lagi melaksanakannya. Yang terpenting ketika dia sudah taubat, menyesalinya dan tidak mengulanginya. Jadi tidak perlu lagi diqada. Jadi memang ada 2 Pak pendapat itu. Saya sendiri karena merasa agama ini memudahkan, saya pilih pendapat yang kedua. Iya. Jadi yang lalu tidak usah lagi diqada. Yang terpenting mulai hari ini saya bertobat, ya Allah, menyesali perbuatan dosa saya dulunya, mohon ampun semuanya, dan bertekad untuk kemudian tidak mengulanginya lagi, tidak lagi bolong-bolong sholat 5 waktunya, dan bahkan disempurnakan lagi dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Saya kira itu sudah cukup, tidak perlu lagi direpotkan diri mengulang yang sebelumnya, karena prinsipnya kita bertobat dari dosa yang kita telah lakukan. Saya memilih yang itu, tapi ada juga yang memilih yang ya silakan, itu pilihan. Memang 2 pendapat, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai salat witir. Salat witir ini banyak saya pernah baca pandangan ulama bahwa itu adalah salat yang paling penting di antara salat sunnah lainnya. Iya. Hampir masuk ke dalam kategori wajib. Tapi kadang-kala kita tidak memperhatikan salat witir ini. Nah ini kalau di bulan Ramadan, setelah sholat tarawih biasanya ada yang langsung menutup dengan witir. Apakah 1 rakaat atau 3 rakaat, tergantung dari orang itu. Nah kalau kondisinya misalnya kita pekerja sampai malam, misalnya kita tidak sempat melaksanakan sholat tarawih, tetapi adakah batas-batas waktunya sholat tarawih ini, Ustaz? Artinya apakah kita bisa laksanakan setelah tidur atau memang ada waktunya sampai batas jam berapa? Nah kemudian witir juga ada yang mengatakan bahwa lebih utama kita melaksanakan witir daripada sholat tarawih. Jadi pernah saya dengar penjelasan dari salah satu penceramah, katanya kalau misalnya tidak sempat melaksanakan sholat tarawih, mending sholat witirnya. Ya mungkin itu penjelasannya Ustadz yang saya mau tanyakan, seperti apa sebenarnya ini keutamaan sholat witir ini sendiri. Kemudian batas waktunya sholat tarawih, apakah bisa dilakukan misalnya dalam kondisi capek sekali kita tidak bisa melaksanakan, apakah bisa dilaksanakan setelah tidur misalnya, kita bangun tengah malam tapi belum masuk waktu subuh. Demikian Ustaz. Iya, makasih. Keutamaan salat witir dan waktunya ya, salat malam terutama. Saya ingin untuk menjawab ini, saya ingin mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kan salah seorang imam mazhab yang mayoritas diikuti mazhabnya di Indonesia. Imam Syafi'i itu membagi 2 salat sunnah. Ada namanya sunnah jamaah dan ada salat sunnah dilaksanakan secara individu. Jadi ada salat sunnah pelaksanaannya harus berjamaah, seperti salat Id, kan tidak bisa salat sendiri itu. Salat salat gerhana itu salat sunnah yang pelaksanaannya harus berjamaah. Nah, kebanyakannya itu individu. Lalu Imam Syafi'i membagi 2 lagi nih, salat sunnah secara individu itu ada 2. Ada yang muakkada namanya dan ada yang gairu muakkada.
Apa yang dimaksud muakkadah? Saya kutip saja pendapatnya lagi beliau mengatakan begini, muakkadah itu tidak ada keringanan yang diberikan bagi seseorang untuk meninggalkannya meskipun itu bukan kewajiban. Nah, gitu bahasanya. Saya mengistilahkan muakkadah itu salat sunnah yang sangat penting. Nah, yang tidak muakkadah penting, tapi kalau dia muakkadah sangat penting karena bahasanya beliau tidak ada keringanan sebetulnya bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya meskipun itu bukan kewajiban. Tentu ada penjelasannya selanjutnya itu ya. Tapi betapa pentingnya itu. Nah, di antara yang disebut sunnah muakkadah beliau itu adalah salat witir. Salat ganjil gitu ya. Salat witir itu termasuk beliau katakan adalah salat sunnah yang muakkadah, sangat penting. Dan memang Nabi itu dalam biarpun Rasulullah dalam perjalanan safar itu tetap menjaga salat witirnya. Makanya hadis yang kita dapatkan beliau salat witir di atas ontanya, dia tidak turun. Nabi itu kalau salat wajib dia turun, tapi kalau salat sunnah sering di atas kendaraan. Nah, diantaranya keterangannya beliau salat witir di atas ontanya. Betapa muakkadanya itu kata Imam Asy-Syafi'i itu ya. Nah, salat witir itu ganjil. Ganjilnya berapa? Minimal 1. Maksimalnya kalau kita lihat keterangan Aisyah mengatakan Nabi pernah witir 9 rakaat. Tapi ketika beliau sudah umur mulai menua dan badannya mulai naik, jadi Nabi ternyata di usia tuanya itu justru gemuk. Kalau kita paham itu, mungkin secara fisik Aisyah kemudian mengatakan di umur-umur Nabi begitu, Nabi tidak melaksanakan lagi 9 rakaat, tapi dia hanya melaksanakan 7 rakaat witirnya. Jadi bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Nah, kalau saya kutip lagi Imam Syafi'i itu dia suka salat malamnya, tahajud tadi itu ya, dia suka 10 rakaat ditutup dengan 1 witir. Itu bisa Imam Syafi'i. Itu bisa dilihat di kitab Mukhtasarnya Al-Muzani, muridnya beliau. Tapi witir itu pilihan. Minimal, yang jelasnya minimal 1. Terus pelaksanaannya kapan? Sepanjang malam. Selepas sholat isya kita sudah boleh sholat tahajud, sholat malam dan sholat witir, terutama witir. Boleh witir sebelum tidur, boleh witir setelah bangun dari tidur sepanjang belum masuk waktu subuh. Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan kita juga mau tarawih tapi banyak juga pekerjaan? Maka ya karena tidak bisa ikut salat tarawih berjamaah di masjid, ya kita bisa salat tarawih misalnya di mana saja, ya kan? Nanti kemudian salat tarawih itu ditutup dengan witir. Berapa witirnya? Itu tadi bisa 9, bisa 7, ya minimal 1. Satunya itu kita dapat keterangan dari Nabi. Ada seorang sahabat pernah bertanya, bagaimanakah itu salat malam ya Rasulullah? Kata Rasulullah, matna. Salat malam itu baiknya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam, 2-2. Dan jika salah seorang dan antara kalian khawatir kehabisan waktu karena sudah mepet waktu subuh, maka cukup dengan 1 rakaat witir itu sudah dianggap menutup salat malamnya. Misalnya sudah mengaji di masjid, sudah mau azan, ini kalau witir 3 rakaat nanti tidak dapat ini kan, nanti masuk subuh, maka cukup dengan 1 rakaat. Jadi seperti itu. Kan salat sunnah itu lebih fleksibel kan, salat malamnya lebih fleksibel. Kalau tidak sempat dapat berjamaahnya ya salat sendiri. Ya, jadi kemudian witirnya bisa 3, bisa memang 1. Saya kira itu. Yang kedua tadi salat tarawih, apakah bisa dilaksanakan setelah tertidur? Misalnya kita selesai sholat tidak dapat berjamaah di masjid, tiba-tiba sampai di rumah capek, ketiduran, nanti sudah bangun baru melaksanakan sholat tarawih. Kalau kita pahami hadis Bukhari yang dari Umar itu, afdalnya seandainya kita bisa sholat sepertiga malam, lebih bagus sebetulnya. Nah, kan hadis Bukhari itu kan ceritanya gini, saya cerita ini sejarah tarawih ya. Bukhari memberitakan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, saya pernah berjalan bersama Umar fi lailati Ramadan, di malam Ramadan. Lalu kami melewati masjid di Madinah itu, di mana orang salat mutafarriqun, jadi berkelompok-kelompok itu. Jadi ibaratnya di masjid berkelompok di sana salat
rutin itu mungkin 5, di sana ada sendiri. Jadi ramai orang sholat. Karena waktu itu belum ada namanya sholat berjamaah. Ya kan, di masa Abu Bakar tidak ada itu sholat berjamaah di bulan Ramadan itu ya. Nah akhirnya kata Umar waktu itu dia khalifah kedua pada tahun ketiga kekhalifahannya itu. Ini menurut ceritanya Abdurrahman bin Karbi, bisa lihat di riwayat Bukhari. Kata Umar, saya punya ide untuk menyatukan semua ini supaya tidak saling ribut, berkelompok-kelompok ini kayak tidak bersatu begitu. Hanya biqari'in wahidin, cukup satu saja ia membaca, artinya satu imam. Maka keesokan harinya karena beliau adalah pemimpin, khalifah, dia tunjuk salah seorang sahabatnya beliau, Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Maka mulai saat itu salat malam di bulan Ramadan, belum tarawih namanya kan? Kan belakangan baru ulama memberi nama itu istilah salat tarawih. Mulai saat itu di masa Umar, setiap Ramadan salat malam itu dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh satu imam. Begitu. Nah, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, keesokan harinya setelah saya berjalan lagi bersama Umar, orang sudah salat berjamaah begitu, Umar kemudian memberikan komentar begini. Di akhir hadis ini biasa terlupakan. Kata Umar, ni'mul bid'ati hadhihi, ini adalah bid'ah yang baik. Kenapa disebut bid'ah? Umar yang menghidupkan sesuatu yang di masa Abu Bakar belum ada. Di masa Rasulullah memang pernah, Nabi pernah sholat 3 malam diikuti oleh banyak sahabatnya, kemudian beliau hentikan. Karena kata Rasulullah, saya tidak mau nanti ini dianggap satu kewajiban. Tapi kemudian adalah pernyataan terakhirnya lagi Umar, wan naimuna afdalum minal qaimin. Adapun yang tidur dulu tidak ikut salat di awal malam, sebetulnya itu lebih afdal. Nah itu kata beliau, karena memang Umar itu salat malamnya selalu dia jaga itu di akhir malam. Karena ada hadis yang lain kan, Nabi pernah tanya antara Abu Bakar dengan Umar. Kata Umar, saya Rasulullah selalu jaga itu, pokoknya saya selalu salat malam itu di akhir-akhir malam. Kata Rasulullah, berarti memang kamu kuat menjaga waktu. Dari hadis ini kita pahami Umar tidak ikut berjamaah di situ. Malah dia memberi komentar, an-naimun yang tidur dulu baru kemudian bangun nanti sholat, sebetulnya itu lebih afdal daripada yang sholat di awal malam. Kira-kira gitu. Tapi pada perkembangannya oleh jumhur ulama disepakati sholat taraweh berjamaah di awal malam sebagai salah satu bentuk sholat sunnah. Jadi itu sejarahnya ya. Jadi tidak usah, aduh saya ini tidak dapat sholat di awal malam. Wah kalau bisa bangun sholat tengah malam lebih bagus. Dari sisi waktu kan jelas memang itu waktunya ya. Sholat malam yang paling afdal itu kan sepertiga malam ya. Ada banyak hadisnya, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala samai dunia hina yabqa min thulutsail lail. Sama juga sholat isya, saya lanjut ke situ sedikit. Semua sholat wajib itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ulama menyepakati afdalnya di awal malam. Afdalnya di awal waktu kecuali isya. Kecuali isya Pak. Isya ulama di kitab-kitab fikih dikatakan afdalnya seandainya bisa dilaksanakan di tengah-tengah malam itu lebih afdal. Cuma siapa yang bisa salat isya jam 12 malam? Ya kan? Memaksakan salat isya jam 12 malam setiap malam, justru besok terlambat kerja, itu mudarat namanya. Itu bukan lagi afdal, justru merusak gitu. Afdal itu kan lebih baik dari yang baik, bukan baik dari buruk begitu. Tapi seandainya bisa konsisten, ulama di kitab itu mengatakan begitu. Jadi semua salat 5 waktu itu afdalnya dilaksanakan di awal waktu. Ya, kecuali isya dan duhur tapi dengan sebab tertentu. Di masa Nabi kalau panas terik, dia biasa ulur-ulur waktu itu. Jangan dulu karena masih terik sekali. Kalau kita ya tidak perlu mengulur waktu biar 30 derajat, Makassar kan Masjid Muawan ini tetap dingin di dalam. Jadi kira-kira gitu ya. Intinya waktu malam itu adalah waktu yang cukup kita bisa gunakan untuk sholat malam. Jika tidak bisa berjamaah, maka kita bisa sholat sendiri. Yang terpenting jangan melewatkan malam Ramadan dengan tidak mengisinya dengan ibadah. Ini yang disebut menghidupkan malam-malam Ramadan sesuai dengan kesanggupan. Kenapa sesuai dengan kesanggupan? Kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masatatum." Yang aku larang tinggalkan, yang aku perintahkan kerjakan sesuai kesanggupan. Jadi kita tidak boleh memaksakan di luar dari kesanggupan kita. Itu yang dimaksud
Islam itu memudahkan. Saya kira. Ya. Makasih. Biasa mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mungkin lanjut dari pertanyaan saudara saya yang masalah salat tarawih. Ini kan yang biasa saya lakukan, apa betul atau tidak? Yang biasa saya lakukan ini kita ikut tarawih 8 rakaat dan lanjut witir 3 rakaat. Selesai mungkin jam 9 atau setelah itu. Saya pulang ke rumah dan insyaallah alhamdulillah mungkin biasa bangun setengah 3 atau jam 3 lanjut salat tahajud, taubat ataupun hajat. Apakah saya harus tutup witir lagi karena saya witir tadi sebelumnya? Nah itu pertama. Kedua, saya juga biasa laksana sebelum Ramadan, setelah salat Isya dan salat sunat ba'da Isya, saya tutup witir 1. Karena saya berpikir insya Allah kalau saya bangun tengah malam, saya lanjut witir nanti setelah salat lail, tahajud atau dan sebagainya. Apakah lanjutnya itu 2 rakaat atau bagaimana Pak Ustaz? Nah, selanjutnya juga Pak Ustaz mungkin butuh penjelasan. Yang pernah saya dengar riwayat Nabi Rasulullah SAW, beliau itu lebih banyak salat sunnahnya di rumah dan melaksanakan salat wajibnya di masjid. Jadi kalau salat qabla subhi itu di rumah dan fardunya di masjid. Nah itu betul penjelasan Pak Ustaz. Dan terakhir pernah juga saya dengar riwayat bahwa kita ini disunatkan tidur sebelum duhur. Biasanya kita disunatkan tidur sebelum duhur. Nah kalau kita kebiasaan budaya kita orang Bugis Makassar ini seperti sekarang kan mungkin bulan Ramadan ba'da duhur kita tidur, atau jarang kita temukan saudara-saudara kita tidur dulu baru sholat duhur. Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 4, coba saya gabung ya. Salat witir itu ini berarti ini tata cara sudah ya, teknis. Salat witir itu cukup sekali dilaksanakan sepanjang malam. Nah, caranya gimana? Jika sudah sholat taraweh lalu lanjut witir, maka tidak perlu lagi witir setelah bangun tidur. Sepanjang malam tidak boleh lagi witir karena witir cukup sekali. Tapi kita boleh bangun sholat syafa'. Syafa' itu rakaat, 2 rakaat kan, jadi witir ganjil, syafa' itu genap maksudnya. Misalnya Bapak sudah sholat taraweh 8 rakaat atau 20 ya. Lanjut witir 3 rakaat di masjid, setelah itu pulang. Lalu jam 3 bangun sholat, apa saya tutup lagi witir saya, sholat malam saya dengan witir, tidak perlu lagi ya. Jadi witir cukup sekali. Jadi kalau sudah diambil di awal malam, tidak boleh lagi witir di akhir malam. Boleh juga sholat di masjid 8 rakaat taraweh atau 20 baru pulang ke rumah. Nah nanti tengah malam bangun sholat taubat, bangun sholat hajat, sholat tasbih. Nah menjelang sahur Bapak witir, boleh juga gitu, boleh. Jadi witir itu menjadi penutup dari semua sholat sunnah setelahnya, sebelumnya. Saya kira begitu ya tata caranya. Nah jadi boleh setelah kita witir, masih boleh enggak saya sholat sunnah setelah witir? Boleh. Boleh. Berapa jumlah rakaatnya enggak dibatasi, sesuai dengan kesanggupan. Tapi kalau merujuk yang biasa dilaksanakan oleh Nabi, sepanjang yang saya dapatkan dalam hadis itu, sholat malamnya Nabi itu maksimal 13 rakaat. Itu sudah satu paket syafa' dan witir. Jadi maksimal 13. Di hadis Aisyah itu 10 rakaat baru ditambah 3 rakaat witir. Maksimal itu sholatnya Nabi. Tapi ulama mengatakan namanya sholat sunnah malam itu tidak ada batasannya. Bisa saja dia lanjut. Itu bisa dengan ambil lagi sholat mutlak misalnya kan. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak itu tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Ya, jadi masih boleh Pak lanjut. Kemudian sholat sunnah di rumah. Istilahnya begini. Jangan sholat wajibnya di rumah kalau laki-laki. Jadi jangan sholat wajib di rumah dan maksimalkan sholat sunnah di rumah. Begitu sebetulnya kaidah agamanya, kaidahnya ya.
jangan salat sunnah, jangan salat wajib di rumah. Berarti di mana? Di masjid, gitu. Ya, walaupun ulama jumhur, mayoritas ulama menyepakati salat berjamaah itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, gitu ya. Tapi itu jangan salat wajib di rumah dan perbanyak salat sunnah di rumah. Nah, salat sunnah pendamping salat wajib itu memang idealnya di rumah. Salat sunnah 2 rakaat dulu baru ke masjid. Salat subuh. Ya, salat sunnah dulu 2 rakaat di rumah baru pergi ke masjid salat duhur dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dilaksanakan, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi fleksibel jadinya sesuai dengan perjalanan kehidupan kita. Kita misalnya kan lebih banyak di luar ya, kantor. Mana salat sunnah di rumah, nah kita di kantor? Kan tidak mungkin. Karena kan begini, itu Nabi rumahnya kan dia berdekatan dengan masjid itu. Nah, Nabi itu salat sunnah di rumahnya. Begitu dia masuk masjid, di qomat itu langsung salat. Jadi praktis. Adakah hadis bahwa Nabi singgah dulu salat tahiyatul masjid? Enggak. Begitu dia keluar di qomat langsung salat. Jadi gitu. Nah, jadi tapi bapak-bapak kalau misalnya pulang kantor, misalnya salat maghrib sudah di kompleks atau di perumahannya, sebisa mungkin ya kalau mau lebih afdal, lebih idealnya salat maghrib berjamaahnya di rumah. Kemudian pulang salat sunnah di rumah. Salat maghrib berjamaahnya di masjid, baru pulang salat sunnah di rumah. Begitu juga Isya, sebisa mungkin. Kalau enggak jangan dipaksakan atau menimbulkan mudarat. Mudaratnya begini, pas pulang susah salat sunnah di rumah, banyak gangguan. Ada HP, ada televisi, makan dan macam-macam. Akhirnya enggak salat sunnah. Kalau begitu selesaikan memang salat sunnahnya baru pulang. Jadi itu yang dimaksud tadi bahwa katanya afdalnya salat sunnah di rumah jika kita mampu laksanakan, iya. Terus tidur sebelum duhur, namanya kailula, tidur sedikit ya. Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan manfaat dari tidur kailula itu sebelum sholat duhur untuk menguatkan fisik supaya bisa bangun tengah malam untuk sholat malam. Itu yang saya lihat yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Jadi manfaatnya tidur. Tapi ini bukan ibadah yang menjadi keharusan. Nanti di kantor, menghilang bapak ini baru jam 11:30, katanya pergi kailula dulu. Tidak begitu juga itu ya. Ya, jadi intinya menurut Ibnu Qayyim penjelasannya memang manfaatnya. Kalau orang mampu, kenapa tidak? Jika niatnya supaya bisa bangun sholat malam. Misalnya di bulan Ramadan mungkin ya di waktu siang dia rehatkan sedikit tubuhnya untuk istirahat dengan tidur supaya nanti bisa kuat sholat tarawih, sholat tahajud dan bangun sholat sholat malam yang lainnya. Jadi namanya sholat sunnah kailula, sedikit, tidak berjam-jam. Ya, beberapa menit mungkin, dan jelasnya untuk bisa merehatkan sedikit tubuhnya yang menurut Ibnu Qayyim ukurannya itu nanti kalau malam dia kuat untuk bangun sholat. Tapi kalau setiap hari dia kailula baru tidak tentunya bangun sholat malam, berarti tujuan dari kailulanya kalau Ibnu Qayyim itu tidak tercapai. Jadi itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim Jauziyah dengan istilah sholat tidur kailula. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kita cukupkan Ustaz dengan doa penutup dari Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan la fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Baik, alhamdulillah selesailah forum Ramadan kita hari ini. Terima kasih kepada Ustadz, kepada para jamaah, dan tentunya pendengar setia Radio RRI Makassar. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi amal jariah yang memberikan manfaat dan terus mengalir bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti forum Ramadan setiap Senin sampai Kamis ba'da zuhur. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.